Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, take a few steps. If you're in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Wahyu Pratama dengan NIM 105240013 dari kelas IP 1A. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Studi Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Jalaluddin FA, MH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum Islam. Kita masuk ke pengertian sumber hukum Islam. Hukum Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat Islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat. Menurut Muhammad Ali At-Tahanawi dalam Kisyaf Istilahatnya, pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak, dan bidang kemasyarakatan atau muamalah. Syariat Islam atau yang lebih sering disebut sebagai syariah merupakan berbagai macam aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam mengatur hubungan makhluk dengan Tuhannya dan saudara sesama muslim, sesama manusia, makhluk hidup, dan alam. Peraturan dalam hukum Islam diambil dari berbagai sumber yang jika ditelusuri lebih lanjut akan berakhir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam sumber hukum Islam. Ada 3 sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ketiganya saling berkaitan satu sama lain dan tidak ada yang berbeda pandangan dalam menanggapi suatu permasalahan. Sumber hukum utama dalam hukum Islam adalah Al-Quran. Berikut ini rincian sumber hukum Islam. Kita masuk ke sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Selain berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran juga berisi peraturan atau hukum dari Allah Sang Pencipta kehidupan. Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan Al-Quran kepada seluruh umat manusia hingga kiamat tiba. Al-Quran dijadikan sumber hukum pertama atau awal. Setiap hukum atau peraturan yang dibuat harus berdasarkan Al-Quran dan tidak boleh saling bertentangan. Seiring berkembangnya zaman, tafsiran Al-Quran sudah banyak beredar sehingga memudahkan orang awam untuk mendalami dan menerapkan hukum Islam. Hadis Sahih. Acuan kedua dalam hukum Islam adalah hadis. Berbeda dengan Al-Quran, hadis berisi tentang penjelasan rinci mengenai hukum Islam yang ada di Al-Quran. Tata cara beribadah, aturan dalam melaksanakan ibadah, dan ucapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sumber hukum. Contoh perbedaan antara hukum dalam Al-Quran dan hadis adalah sebagai berikut. Di dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk sholat, yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Lalu penjelasan cara sholat, beberapa kali sholat, dan kapan waktu untuk sholat dijelaskan melalui hadis. Jadi, dalam prakteknya, hadis digunakan untuk menjelaskan dan menegaskan hukum yang sudah ditulis Allah di kitab suci Al-Quran. Dalam meriwayatkan hadis yang disampaikan oleh banyak periwayat haruslah dilakukan oleh ulama dengan ilmu fikih tinggi dan dipercaya umat. Jika ada salah satu riwayat hadis yang cacat, misalnya jika adalah salah satu periwayat yang ketahuan memiliki sifat buruk atau sering berbohong atau suka lupa, maka derajat kebenaran sahih hadis bisa ikut ternoda. Berikut adalah 4 derajat keaslian hadis. Yang pertama yaitu hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit, serta tidak mengandung kejanggalan atau cacat. Hadis sahih merupakan hadis yang terkuat dan disepakati oleh ulama untuk digunakan sebagai hujjah. Yang kedua yaitu hadis hasan, adalah hadis yang kualitasnya berada di antara hadis sahih dan hadis dhaif. Hadis hasan terbagi menjadi 2, yaitu hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi.
Yang ketiga yaitu hadis dhaif, adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis hasan dan tidak memenuhi syarat hadis sahih. Hadis dhaif tetap memiliki manfaat dan bisa naik pangkat menjadi hadis hasan atau hadis sahih setelah diteliti lebih lanjut. Yang keempat yaitu hadis ma'udhu, adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara dusta atau rekaan. Dalam masyarakat Islam di Indonesia, hadis ma'udhu juga disebut sebagai hadis palsu. Secara bahasa, ma'udhu berarti menggugurkan, meninggalkan, dan memalsukan. Hadis ma'udhu dapat berupa perbuatan, perkataan, takrir, sifat akhlak, atau sifat semula jadi Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad adalah usaha para ulama untuk menentukan hukum suatu perkara baru dengan mengacu pada Al-Quran dan hadis. Ijtihad adalah usaha ulama untuk menentukan hukum setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sehingga tidak ada lagi yang bisa ditanyakan pendapatnya karena bersumber dari Al-Quran dan hadis. Maka dari itu ijtihad ulama harus melampirkan ayat dalam Al-Quran dan hadis ketika ingin memutuskan suatu peraturan. Ijtihad adalah langkah para ulama besar untuk menentukan hukum suatu hal baru yang belum pernah ada di zaman Nabi Muhammad dan tidak tertulis di Al-Quran. Oleh karena itu, dalam menentukan suatu keputusan, ijtihad harus berdasarkan pada Al-Quran dan hadis dan dilihat baik dan buruknya suatu hal kepada umat muslim lainnya. Salah satu bentuk ijtihad ulama adalah pengharaman rokok oleh sebagian besar ulama setelah ditemukan kandungan racun pada rokok yang bisa mengganggu kesehatan perokok dan orang di sekitarnya. Ada 4 jenis ijtihad, yaitu yang pertama ijma, adalah kesepakatan para mujtahid muslim untuk menetapkan hukum syariah atas suatu peristiwa setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ijma merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijma berbeda dengan ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif yang hanya kesepakatan mayoritas ulama. Yang kedua yaitu qiyas, adalah metode penetapan hukum Islam yang dilakukan dengan menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya. Yang ketiga yaitu maslahah, adalah konsep dalam hukum Islam yang berarti memelihara tujuan syariat untuk mencegah kemudaratan dan meraih manfaat. Secara harfiah, maslahah berarti kegunaan atau apa yang baik dan bermanfaat. Yang keempat yaitu urf, adalah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi dan dianggap baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Urf dapat berupa perbuatan, perkataan, atau sikap meninggalkan sesuatu. Kesimpulan dari sumber hukum Islam adalah bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma dan peraturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam juga disebut sebagai dalil hukum Islam, pokok hukum Islam, atau dasar hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Al-Quran merupakan wahyu atau kalamullah yang dijamin keasliannya dan terhindar dari campur tangan manusia dan harus diimani dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, Al-Quran memiliki sifat umum. Sebagian besar hukumnya bersifat global dan hanya beberapa yang bersifat mendetail. Yang ketiga, sumber hukum Islam lainnya adalah hadis, ijtihad, ijma, qiyas, maslahah, dan urf. Keempat, hukum Islam menjadi pedoman dan rujukan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan di dunia. Kepatuhan terhadap hukum Islam dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan dan indikator utama dari tingkat keimanan seseorang. Baiklah, itu saja dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.